Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Berikut adalah tutorial bagaimana melakukan penambahan modul pembelajaran di aplikasi Puber, pusat sumber belajar. Pertama-tama adalah silakan Bapak Ibu untuk login ke aplikasi Puber, masuk terlebih dahulu ke websitenya Puber, puber.disdik.bandung.go.id. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa lihat terdapat beberapa menu, beranda modul pembelajaran, modul aktif bagi, konten pengetahuan, dan juga FIQ juga Bapak Ibu. Kemudian juga di sebelah kanan terdapat tombol login. Silakan Bapak Ibu login terlebih dahulu menggunakan akun SSO Bapak Ibu. Nah, di sini masukkan terlebih dahulu username-nya dan juga password SSO Bapak Ibu, kemudian klik tombol sign in. Selanjutnya adalah silakan allow untuk login tersebut. Kemudian nanti akan masuk kepada halaman awal, yaitu halaman Puber sendiri, dashboard di halaman Puber. Untuk melakukan penambahan modul pembelajaran Bapak Ibu, terdapat menu di sebelah kiri. Di sini terdapat beberapa menu dari mulai kurikulum, modul, konten, master data, media manager, dan privilege. Nah, kebetulan untuk akun saya di sini saya menggunakan administrator, jadi Bapak Ibu yang menggunakan akun guru pasti tidak akan muncul privilege. Pasti akan muncul modul saja Bapak Ibu. Nah, di sini untuk melakukan penambahan modul pembelajaran, Bapak Ibu silahkan untuk diklik modul. Kemudian di sini ada tambah modul. Silahkan dibuka terlebih dahulu menu tambah modulnya. Kemudian juga akan masuk kepada halaman modul di mana kita bisa melakukan pemilteran data dari mulai statusnya validasi, reject, draft sampai ke publish. Di mana di sini artinya Bapak Ibu bisa melihat modul-modul yang sudah Bapak Ibu buat yang masih berstatus validasi, masih status draft, publish ataupun reject. Nah, kemudian di paling bawah di list data ini adalah modul-modul yang Bapak Ibu buat. Sebelumnya Bapak Ibu buat misalkan ada 2 data, nanti akan muncul di sini 2 data sesuai dengan status yang Bapak Ibu cari di sini. Karena di sini statusnya validasi, berarti ada 3 data yang memang belum kita validasi. Tapi apabila kita publish, di sini sudah ada 51 modul yang memang sudah dilakukan publish ke aplikasi Puber. Untuk melakukan penambahan data, Bapak Ibu, silahkan diklik tambah modul. Akan masuk kepada halaman tambah modul, di mana kita harus melakukan penginputan dari mulai nama modul sampai kepada list modulnya. Nah, silahkan masukkan judul modulnya, misalkan pembelajaran anak. Silahkan isi sesuai dengan modul yang akan Ibu Bapak buat. Kemudian juga di sini ada kata kunci, silahkan masukkan kata kunci untuk modulnya. Misalkan karena memang modul ini untuk matematika, misalkan silahkan tulis di sini matematika. Jika ingin ditambahkan, silahkan berikan koma. Kemudian masukkan kembali kata kunci lainnya. Ini bertujuan agar siswa-siswa mudah untuk melakukan pencarian dengan kata kunci. Matematika misalkan kelas 7 misalkan. Kemudian juga di sini ada deskripsinya mengenai modul tersebut. Bapak Ibu bisa mengisi deskripsinya bagaimana untuk melakukan modul tersebut. Misalkan pembelajaran matematika untuk kelas 7 misalkan. Setelah melakukan penginputan dari mulai judul modulnya, kata kuncinya, dan juga deskripsi singkat mengenai modul tersebut, silakan Bapak Ibu pilih statusnya. Nah, karena saya menggunakan akun admin Bapak Ibu, terdapat status publish. Tetapi untuk Bapak Ibu pasti yang muncul hanya 2, draft dan validasi. Silahkan apabila Bapak Ibu memilih draft, artinya modul tersebut masih dalam pengeditan. Jadi belum dipublish ataupun belum perlu divalidasi oleh tim validasi Puber. Apabila Bapak Ibu kontennya sudah siap untuk dipublikasikan, Bapak Ibu silahkan klik di validasi. Ini nanti akan dikirim kepada tim validasi untuk memvalidasi bahwa konten Bapak Ibu, modul Bapak Ibu yang telah dibuat sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di aplikasi Puber. Nah, di sini setelah mengisi atau memilih status daripada modul tersebut, Bapak Ibu tinggal pilih tambahkan kompetensinya mengenai modul tersebut, mana kompetensi yang cocok untuk modul tersebut. Biasanya Bapak Ibu sudah disiapkan kompetensinya, silahkan pilih jenjangnya. Misalkan di sini adalah SMP, tingkatnya misalkan kelas 7, mata pelajarannya misalkan matematika,
ini belum tersedia, Bapak Ibu silahkan pilih sesuai, misalkan kita pilih SD saja, kelas 1 karena ini tema, misalkan kita pilih, nah ini ada dari mulai mata pelajarannya kita pilih, kemudian kompetensi intinya kita pilih, kompetensi dasarnya kita pilih. Apabila sudah melakukan pengisian kompetensi, silahkan diklik tambah kompetensi. Nah, untuk penambahan modul ini, Bapak Ibu perlu diketahui bahwa kompetensi bisa dilakukan penginputan lebih dari satu. Misalkan, tadi untuk pendidikan agama Islam dengan tema diriku dan aku dan teman baru dikarenakan ini SD, apabila Bapak Ibu sudah melakukan pengisian kompetensi 1 ini, silahkan misalkan kita ingin melakukan penginputan yang kedua di KIKD 2, silahkan tambah. Jadi untuk modul ini kita mempunyai 2 kompetensi dari yang 134 dan juga 136, mana dengan mapel yang sama tetapi dengan KIKD yang berbeda. Nah, apabila kompetensi sudah dibuat, Bapak Ibu silahkan masukkan modul dari si konten tersebut. Misalkan nama modulnya adalah pembelajaran anak. Kita ingin memasukkan video, kemudian memasukkan teks dan juga ada filenya. Silakan. Karena pada dasarnya Bapak Ibu bisa memilih apa saja yang akan dimasukkan di konten tersebut. Misalkan untuk teks silakan ditambah, kita pilih teks, silakan tambah modul item. Di sini ada apa penjelasan mengenai modul tersebut. Misalkan kita masukkan aja testing modul, misalkan di sini ada sumbernya, silakan Bapak Ibu isi jika memang Bapak Ibu mengambil dari sumber yang lain. Kemudian juga di sini Bapak Ibu bisa menambahkan URL. Kita tambah modul URL-nya. Misalkan URL-nya misalkannya kita ngambil dari sini saja. Nah, kemudian jika Bapak Ibu ingin menambahkan seperti gambar, juga file, juga video, silahkan ditambahkan modul itemnya. Nah, untuk video sendiri, Bapak Ibu bisa memasukkan deskripsi videonya, kemudian diupload pada video tersebut. Jika Bapak Ibu salah memilih modul item, silahkan diklik hapus saja di sini. Hapus video misalkan. Nah, itu otomatis menghapus modul yang tadi sudah kita tambahkan. Jika Bapak Ibu memilih file, misalkan kita tambah modul itemnya adalah file, silahkan pilih file yang akan diupload. Misalkan kita masukkan filenya ini saja. Ini saja. Jika ada sumbernya, Bapak Ibu ngambil dari mana, silahkan masukkan. Nah, apabila sudah, Bapak Ibu dari mulai pengisian judul sampai kepada kompetensi dan juga konten-konten apa saja yang akan diisi, jika sudah, Bapak Ibu bisa ngeklik simpan, bisa klik tombol simpan atau simpan dan tambah baru. Bedanya apa? Perlu diketahui bahwa apabila Bapak Ibu menekan tombol simpan, akan otomatis akan masuk kepada halaman ini, list data yang tadi. Tapi apabila misalkan Bapak Ibu setelah membuat konten ini, kemudian ingin membuat lagi, silahkan klik simpan dan tambah baru. Pada saat klik di simpan dan tambah baru, secara sistem ini akan menyimpan langsung ke sistem Puber dan akan masuk ke halaman ini lagi untuk menginputkan modul yang baru. Gitu. Kita klik simpan saja karena kita tidak melakukan penginputan. Kita masukkan sumbernya, abaikan saja, klik simpan Bapak Ibu. Nah, di sini sudah masuk pembelajaran anak, tetapi statusnya pedasi. Artinya bahwa Bapak Ibu, modul yang diinputkan oleh Bapak Ibu menunggu persetujuan dari tim pedasi. Silakan untuk menunggu sampai nanti dilakukan approve oleh tim pedasi. Mungkin itu cukup sekian tutorial yang dapat disampaikan. Silakan untuk melakukan penginputan untuk modul di Puber. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.